contoh dalam sejarah, ada 4 firqah yang hidup, yang muncul pada masa para sahabat radhiyallahu anhum. Firqah yang pertama muncul adalah Khawarij. Yang kemudian tidak berapa lama disusul oleh Syiah Rafidah. Kemunculan Khawarij disebabkan kejahilan mereka. Kesesatan mereka itu disebabkan kebodohan mereka. Dan Nabi SAW menamakan mereka sufaha, orang-orang yang bodoh. Sufaha bentuk jamak dari safih, yang artinya lemah akalnya. Bodoh, akalnya lemah. Tidak tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Yang maslahat mereka katakan mudarat, yang mudarat mereka katakan maslahat. Perhatikanlah kebodohan mereka melakukan bom bunuh diri di negeri-negeri Islam sendiri. Mereka katakan itu maslahat, padahal mudarat. Itu menunjukkan kebenaran sabda Nabi, sufaha. Itu baru satu tindakan, belum yang lainnya. Dan Khawarij itu tidak hanya ada pada zaman sahabat, tetap berlangsung terus sampai munculnya Dajjal. Bahkan Dajjal berada di pasukan besar Khawarij kemunculannya. Dalam sebagian hadis disebutkan demikian. Hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Muda-muda usianya, tapi bodoh. Yakni kemunculan mereka itu, kesesatan mereka itu disebabkan kejahilan terhadap din agama. Syiah muncul. Kemunculan Syiah Rafidah bukan hanya disebabkan kejahilan, tapi disebabkan kezindikan, kemunafikan. Karena ia dibuat oleh orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, yang berpura-pura masuk Islam, bertujuan untuk merusak dan memecah belah Islam dan mengataskan ahli bait Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian firqah yang ketiga yang muncul pada masa sahabat, firqah Qadariyah, yang diketuai oleh Ma'bad al-Juhani di Basrah, Irak, yang menafikan, meniadakan takdir Allah. Yang dimaksud adalah ilmu Allah, bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Kemudian firqah keempat yang muncul di akhir masa sahabat adalah Murji'ah. Yang mengatakan bahwa iman itu hanya di hati saja, tidak ada sangkut pautnya dengan lisan atau perbuatan. Sekelompok dari mereka mengatakan bahwa iman itu di hati dan di lisan, tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan. Sekelompok mereka mengatakan bahwa iman itu di lisan saja. Begitulah ya, kelompok yang keempat. Nah,
semuanya mereka berhadapan dengan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sekarang kita uji, kemana arah kita? Apakah kita membenarkan para sahabat, mengatakan bahwa para sahabat berada di atas kebenaran, dan yang selain mereka, yang 4 firqah itu berada di atas kesesatan, bahkan sebagiannya telah di luar Islam karena dibuat oleh orang di luar Islam? Ataukah kita membenarkan mereka dan menyalahkan sahabat? Kemana sikap kita? Dan bagaimana para sahabat menghadapi mereka? Khawarij diperangi oleh khalifah yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.